Lin Jijin bertanya kepadanya, "Ada perlu apa kau datang kemari?" Mei Wei menjelaskan bahwa dia hanya penasaran bagaimana cara Lin Jijin menyelesaikan misi itu. Dia bertanya apakah Jijin bisa menjelaskan secara detail. Lin Jijin dengan belak-belakan mengatakan bahwa itu tidak penting. Astaga, tega sekali kau Jijin. Mendengar hal ini Mei Wei merasa sedih dan berbalik untuk pergi. Sementara King Han mengajaknya masuk untuk sekedar minum teh saja. Tetapi Mei Wei menolak, mengatakan bahwa dia memiliki hal lain yang harus dilakukan dan mungkin mereka bisa bertemu lain waktu. Setelah dia pergi, King Han memberitahu Jijin bahwa sepertinya Mei Wei khawatir padanya. Sebelumnya Mei Wei sempat mengirim pesan untuk memperingatkan Jijin tentang informasi misi yang salah. Dia menyarankan bahwa mulai sekarang mereka harus lebih banyak berinteraksi dengannya. Mendengar hal itu, Jijin merasa bersalah dan setuju dengan usulnya. Dia menambahkan bahwa karena Mei Wei tinggal di lantai bawah, dia akan mempersilahkan untuk berkunjung kapan saja. Besok harinya di Institut Penelitian Bandung, Liu Chuanwu dan Song Yuyan sedang berbicara dengan Lin Jijin. Sang dekan mengatakan bahwa dia melihat Ma Jenny adu mulut dengan direktur sistem misi. Keduanya terlibat dalam argumen sengit yang berubah menjadi adu jotos. Yuyan berspekulasi bahwa itu mungkin karena informasi misi yang salah, dan Liu Chuanwu membenarkan hal ini. Dia menjelaskan bahwa karena Ma Jenny juga menerima misi tersebut, dia sangat marah karena tingkat kekuatan yang salah hampir menyebabkan putrinya terbunuh. Song Yuyan menambahkan bahwa misi tersebut mencantumkan level target sebagai tingkat 6 biasa, padahal kekuatan sebenarnya adalah tingkat 9 maksimum. Dia kemudian bertanya kepada Lin Jijin, "Bagaimana denganmu? Bukankah kau berada di tingkat 6 biasa? Bagaimana caramu menyelesaikan misi itu?" Liu Chuanwu dengan bercanda bertanya, "Apa jangan-jangan kau mendapat bantuan dari seseorang yang kuat? Atau kau memasang semacam jebakan?" Lin Jijin membantah keduanya, menyatakan bahwa dia mengalahkannya seorang diri dengan kekuatan fisik murni. Hal ini tentu saja membuat Liu Chuanwu dan Song Yuyan terkejut. Mulut mereka terbuka karena kaget. Mereka bertanya-tanya, apakah dia telah menyembunyikan kekuatan sebenarnya? Saat keduanya masih terkejut, Lin Jijin menutupi wajahnya akibat kelelahan. Dia berpikir bahwa setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama mereka, dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Jijin memutuskan untuk memberitahu mereka yang sebenarnya tentang kemampuannya, karena dia yakin bahwa mereka akan bisa membantunya dalam meneliti teknik pembukaan mana. Dengan senyum yang dipaksakan, Jijin mulai menjelaskan bahwa kekuatan sejatinya baru-baru ini telah mencapai tingkat 9 biasa. Sebelum mereka dapat mencerna kata-katanya, Jijin menambahkan bahwa dia telah menyelesaikan penempaan seluruh tubuh dan sedang dalam siklus penempaan kulit. Bagai petir di siang bolong yang menyambar pantat mereka, rahang mereka ternganga, mata mereka melotot seperti hantu jeruk purut setelah mendengar kabar itu. Saat Liu Chuanwu mencerna berita itu, dia gemetar karena emosi, diliputi kegembiraan. Dia menangis terseduh-seduh, berseru bahwa perjuangannya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Dia membayangkan dirinya dan Lin Jijin berada di puncak ketenaran, menyatakan bahwa dengan bakatnya, jalan manusia berdarah murni pasti akan berhasil. Dan suatu hari nanti nama mereka berdua akan dikenal di seluruh dunia. Kembali ke kenyataan, dekan itu menangis. Dia menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan puluhan tahun meneliti jalan darah murni, sebuah perjalanan yang menghabiskan kekayaan keluarganya, dan bahkan menyebabkan istri dan anak-anaknya meninggalkannya akibat tidak ada kemajuan. Dia merasa bahwa sekarang dengan seorang jenius seperti Lin Jijin, jalan darah murni akhirnya akan berkembang. Lin Jijin yang terkejut hanya bisa bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba menangis dan tertawa seperti orang gila. Setelah menenangkan diri, Liu Chuanwu menepuk bahu Lin Jijin dengan keras. Dia kagum dengan bakat luar biasa darinya. Dia berkomentar bahwa jika dia kekurangan informasi dari tempat misterius, dia akan mencurigainya sebagai orang asing dari tanah misterius itu. Istilah yang asing itu mengejutkan Lin Jijin. Liu Chuanwu menjelaskan teorinya. Di dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh, masuk akal jika ada juga makhluk-makhluk yang serupa, baik itu orang asing maupun individu berbakat. Song Yuyan terkejut, mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Lin Jijin kemudian bertanya soal kekuatan yang berasal dari tempat itu. Dekan menjelaskan bahwa itu adalah energi unik yang eksklusif bagi makhluk yang berasal dari sana, mirip dengan darah ki dan kekuatan spiritual.
Karena penasaran, Lin Jijin bertanya bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Liu Chuanwu mengakui bahwa dia tidak memiliki jawaban yang jelas, karena dia hanya pernah bertemu dua orang asing seperti itu sepanjang hidupnya. Song Yuyan mencemooh, menuduhnya menggertak karena dia terjebak di tingkat 9 biasa dan tidak bisa memasuki tanah itu. Hal ini mendorong Lin Jijin untuk bertanya apakah ada persyaratan tingkat biologis untuk masuk. Liu Chuanwu menegaskan bahwa standarnya adalah makhluk tingkat tinggi, dan siapapun yang berada di bawah tingkat itu akan berubah menjadi debu-debu jalanan. Liu Chuanwu mengklarifikasi bahwa dia pernah bertemu orang asing itu di bumi dan bukan di tanah asing. Yang pertama adalah seorang murid perempuan yang dia bimbing beberapa dekade lalu. Saat dia berbicara, Lin Jijin mendapat penglihatan tentang Lu Qianzu yang sedang melawan monster. Yang itu membuatnya menyadari bahwa kakak perempuan King Han yang misterius itu pasti salah satu dari orang asing yang kuat ini. Liu Chuanwu melanjutkan, menyatakan bahwa dia bertemu orang asing kedua di reruntuhan kuno tempat mereka menemukan teknik penempaan darah. Setelah berbagi rahasia ini, dia dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak pernah mengungkapkan informasi ini kepada siapapun. Song Yuyan dengan penuh semangat berjanji untuk merahasiakannya, dan Liu Chuanwu mengatakan bahwa dia percaya mereka. Kemudian dia memberi Lin Jijin peringatan khusus untuk merahasiakan kekuatan sebenarnya, agar dia tidak menjadi sasaran para bid'ah berbahaya yang merajalela bahkan di dalam kampus. Untuk membantu hal ini, dia mengusulkan bahwa jika Lin Jijin ingin mengambil misi yang sesuai dengan kekuatan sebenarnya, dia harus menggunakan akun Song Yuyan. Karena Yuyan juga berada di tingkat 9 biasa, Jijin bisa mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa mengungkapkan kemajuannya yang pesat. Setelah mendengarnya, Lin Jijin setuju, dan karena penasaran, dia bertanya kepada dekan apakah dia memiliki informasi tentang tanah asing itu. Ekspresi Liu Chuanwu berubah serius. Dia menjelaskan bahwa segala sesuatu tentang tanah itu adalah rahasia besar, dan bahkan dia sendiri hanya tahu sedikit saja. Dia menyarankan Lin Jijin untuk jangan memikirkannya sampai dia berevolusi menjadi makhluk tingkat tinggi. Namun dia membagikan satu informasi penting. Bagi manusia, sebagian besar makhluk dari tanah asing itu dianggap sebagai musuh karena mereka terus-menerus berusaha menyerang bumi. Liu Chuanwu menjelaskan, beberapa individu berpengaruh percaya bahwa makhluk-makhluk itu ingin menyerang karena bumi memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Namun percakapan serius mereka berhenti oleh panggilan Gabrut yang berdering riang. Dia berbalik dan menjawab, "Iya sayang, tunggu aku sebentar lagi." Lalu dia memberitahu murid-muridnya bahwa seorang teman lama telah mengundangnya makan malam. Sembari bergegas keluar, dia menyuruh mereka untuk menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Saat dia pergi, Yuyan dengan sinis berkomentar tentang betapa kerasnya dekan kita dalam bekerja. Mereka sudah mengira bahwa dia pergi adalah untuk mengumpulkan lebih banyak investasi benih. Setelah dekan itu pergi, Yuyan beralih ke Lin Jijin dan bertanya, bagaimana cara Jijin menyembunyikan tingkat biologis? Kemajuan penempaan yang sangat efektif sehingga bahkan orang-orang berpengaruh pun tidak dapat melihat penyamarannya. Lin Jijin meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan mudah. Secara internal, dia tahu bahwa sistem kamuflase alaminya merupakan kartu asnya dan tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Yuyan memohon sembari mempargoi-pargoikan dadanya. Dia terus mencoba membujuknya untuk mengungkapkan rahasianya. Dia bahkan menawarkan untuk bertukar rahasia milik sendiri. Namun Lin Jijin yang tampak bingung bersikeras bahwa dia benar-benar tidak bisa memberitahunya. Melihat dia tidak mau mengalah, Yuyan menghela nafas dan menyerah. Namun sikapnya dengan cepat berubah dengan kilatan kompetitif di matanya. Dia menepuk ototnya dan menyarankan karena mereka berdua berada di tingkat 9 biasa. Mereka harus melakukan pertandingan sparring. Wajah Lin Jijin berseri-seri dengan seringai. Dia setuju sembari berpikir bahwa pertarungan melawan rekan sejawat akan menjadi kesempatan sempurna untuk memahami kekuatannya sendiri. Yuyan segera mengambil posisi bertarung. Dia menjelaskan kemajuannya sendiri. Dia sudah menyelesaikan penempaan dada, menyelesaikan penempaan paha, dan sudah 1/5 jalan menuju penempaan pantat. Kemudian setelah itu dia menyuruh Lin Jijin untuk menyerangnya dengan semua kemampuan yang dia miliki.